nggak usah di apa bikin bangkrut sendiri, gitu aja. Sudut pandang kita didukung oleh Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, sudut pandangnya Gema Guyardi. Gimana Cap? Tadi ada ya itu blunder-blunder kebijakan belum matang sudah dipublikasikan. Nah, menurut sudut pandangnya Kapten Gema gimana? Ya, jadi kalau kita lihat sudut pandang yang belum matang sudah dipublikasikan, menurut saya satu. Ini karena pemerintah ini sekarang lagi kebingungan, ya kan? Mau jalanin yang mana dulu? Kalau dia mau semuanya aman, ya udah, nggak usah ditangkepin yang korupsi. Itu kan salah satunya tuh. Dilematis banget. Dilematis, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi once Anda udah garuk-garuk, mau lakukan bersih-bersih, di mana saya dulu pernah ada buat konten namanya Prabowonomics, The Fishing Game. Coba cari nanti di Astronaci. Itu saya menduga Pak Prabowo ini cara mainnya adalah dia mancing. Menteri-menteri siapa yang katanya kan, wah itu dapat hadiah jabatan karena mendukung. It's fine. Nepotisme itu tidak bisa dipungkiri di semua negara tuh nepotisme itu pasti ada. Negara mana yang nggak nepotisme? Anda belum bicara negara kerajaan loh, itu udah pasti nepotisme kan? Kalau itu jangan ditanya ya. Jangan ditanya, artinya semua juga sama Donald Trump. Ya orang-orang dekatnya semua kan dapat kesempatan menjabat. Iya, betul. Itu adalah lapisan pertama. Lapisan keduanya setelah kamu menjabat, kamu bisa perform nggak? Itulah Pak Prabowo, dikasih kesempatan semuanya. Setelah itu dipanggilin satu-satu, ditagih satu-satu. Mana performance kamu gitu. Nah itulah akhirnya ada yang dikorupsi dan seterusnya. Ya kan? Terus yang blunder-blunder ini kan juga orang-orang yang tidak menunjukkan kompetensinya. Ya nanti kan pasti di-reshuffle, diganti terus. Oh pasti akan ada Terbukti kan? berapa kali reshuffle sudah. Nah tapi ini merupakan catatan penting. Ini pilihan buat pemerintah dua hal. Yang pertama adalah Anda mau tutup mata sebelah, mau cari ketenangan publik, tidak ada masalah, ya negosiasi aja sama oligarki sama semua kepentingannya, pasti nggak akan ada masalah. Tapi yang menjual Indonesia, nah jiwa nasionalisnya seorang militer yang ada di Pak Prabowo itu tidak memungkinkan untuk itu. Beliau tuh udah kaya loh. Ingat loh, hal ini adalah kalau presidennya itu cari uang di negara ini, beda dengan presiden yang sudah kaya raya dari sebelumnya. Jadi nggak usah ditanya Pak Presiden itu sebelum jadi presiden hartanya berapa, ya udah kemana-mana hartanya. Ya you know who he is kan. Betul. Terus setelah dia jadi presiden itu orientasinya bukan uang, tapi orientasinya adalah apa ya, kalau kita bilang tuh impian dia yang belum tercapai itu apa, itu yang dikejar. Nah salah satunya itu. Ingat, ini bukan masalah saya mencebokin presiden atau apa, ini kita bicara fakta aja sekarang. Nah tapi itu membawa kelemahan. Ketika misalnya kita berdiam tapi menggadaikan kedaulatan negara atau membiarkan permainan-permainan ini terus berlanjut, membiarkan under invoicing dan transfer pricing, long termnya Indonesia akan di situ-situ aja. Justru nggak akan pernah maju. Nggak akan pernah maju. Tapi kalau Anda bersihkan, Anda sedang mengganggu kepentingan golongan ataupun bahkan kepentingan asing. Ini kan pilihan. Tapi pesan saya kepada Pak Prabowo, ini nggak bisa terus-terusan begini. Anda sudah saatnya mengambil orang-orang yang kompeten, karena ini udah hampir 2 tahun kepemimpinan loh. Berarti nggak bisa terus memberikan kesempatan dan kita lihat. It was too late. You harus segera ngambil orang yang memang bagus. Gitu. Harusnya berapa lama untuk bisa memberikan kesempatan? Ya selesai, tahun kedua udah selesai kan. Tahun kedua harusnya. Karena kan bentuknya udah mulai kelihatan bahwa Indonesia akan di-reshape untuk mencapai kedaulatannya, kan itu pilihannya Pak Presiden. Kalau Presiden sudah memilih itu, ya berarti harus sekarang mulai di-backup dengan orang-orang yang benar. Nggak bisa lagi beliau mendengarkan masukan-masukan. Nah ini yang bahaya tadi. Masukan-masukan yang racun ternyata misalnya. Ternyata orang-orang yang ada di pinggirnya itu justru blunder, justru ini. Nah ini kan repot. Justru itu antek-antek asing tadi. That's the real antek asing sebenarnya. Makanya Pak Prabowo berapi-api antek asing, malah dihina-hina kan. Poinnya beliau tuh tahu sebenarnya ini nyamar semua. Makanya kan intelijen negara itu kan bergerak terus mencari ini di mana nih sumbernya, ini uangnya lari kemana kan itu. Jadi ingat statement mantan Menq dulu tuh yang bilang kondisi saat ini tuh kita kayak udah nggak tahu lagi mana kawan, mana lawan. Kayak udah nggak kelihatan lagi ya. Nggak kelihatan.
You will never know. Iya, iya, iya. Tapi kita sebagai pengamat dari luar kita bisa tahu kalau kita punya hati. Kata kuncinya kita punya empati dan punya hati bukan kepada presiden. Punya hati dan punya empati kepada republik ini. Kita bisa ngelihat ini arahnya ke sini nih. Tapi kenapa sih kalau misalnya kita bicara blunder tadi ya, kenapa sih pemerintah gitu ya, oke dimulai dari Pak Presiden aja dulu gitu, setiap kali memberikan statement, kenapa tidak jujur aja dengan keadaan yang ada misalnya, oke lah, it's okay kan, it's okay not to be okay kan sebenarnya kan, ibaratnya oke memang kita lagi menghadapi masalah A, B, C, D, E, tapi kita sedang berusaha untuk melakukan ini, biar minimal kita juga nih sebagai rakyatnya bisa prepare atau bisa mensupport apa yang bisa kita support, kenapa? Ada nggak sih? Dua hal lagi. Oke, menarik nih kalau bicara dua hal nih. Yang pertama adalah pada saat udah nonton film Disclosure Day belum? Aduh, sayang sekali. Nonton ya, Disclosure Day. Jangan di-spill dulu tapi. Iya. Pada saat orang itu harus dibukakan sebuah fakta melalui Department of War di Amerika bahwa mereka selama ini sudah menyimpan data rahasia keberadaan non-human intelligence yang ada di bumi. Kira-kira akan menyebabkan ontological shock nggak? Kepanikan massal, iya kan? Bisa juga. Karena iya. people is not ready menghadapi itu. Sama. Ketika mengeran sebuah negara, saya juga ada menyampaikan kepada di beberapa podcast juga saya menyampaikan, jujur aja, kalau kita itu memang ada tekanan. At least kita harus ngomong bahwa kita ada tekanan. Tapi Pak Purbaya kan juga ada ngomong kita dalam survival mode. Tapi itu nggak nyampe ke orang-orang yang nggak paham survival mode itu maksudnya piye gitu loh. Iya kan? Langsung ngomong aja, guys. Negara kita sedang tidak dalam kondisi yang aman dan ideal. Kita dalam tekanan. Mari berhemat, mari doakan, mari kita terus bla 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 bla. Ketimbang kita ngomong, oh kita baik-baik saja, fundamental baik-baik saja. Itu kan yang saya ngomong juga di Rakyat Bersuara. Iya. Jangan dalam tanda kutip membius masyarakat dengan kabar baik dan memberikan false hope. Sementara orang itu bisa dengan AI itu cek apakah negara kita baik-baik saja, ibaratnya gitu. Ujungnya pasti selalu ditanya Indonesia beneran nggak sih baik-baik aja? Gitu. Jawabannya AI kan simple nanti. Kita tidak sedang dalam baik-baik atau kita dalam tekanan, ya mungkin kita oke ya, tergantung AI-nya lah. Iya, iya. Tapi kan ini era keterbukaan informasi yang orang itu juga bisa melihat. Jadi ini juga perlu communication skill, wisdom pada pemerintah. Tapi di satu sisi saya juga mau mereka juga membatasi. Karena buat apa untuk sharing informasi yang akhirnya juga nggak dipahamin, akhirnya bisa digoreng lagi sama oposisi. Itu susah. Makanya saya bilang sebagai pembuat kebijakan ataupun yang akan mengumumkan ke publik tuh nggak bisa serta-merta ngomong seperti kita di media gini asal ngomong aja jadi. Karena apa yang mereka omongkan itu selain Indonesia yang dengar, itu kan didengar orang luar. Iya. Ketika dia bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja, orang cabut dong dari Indo. Mikir nggak itu? Oh, ada kemungkinan. Iya dong, sekarang ada invest di Indonesia. Kredit ratingnya sekarang udah di-downgrade jadi triple B. Iya, Habis itu Anda declare, negara kami sedang dalam tekanan ya Bapak Ibu itu. Pindah nggak mereka? Meskipun ibaratnya, meskipun POV global saat ini kan memang dunia memang lagi tidak baik-baik saja termasuk. Ya tapi kalau Anda voluntarily mendeklar bahwa negara saya sakit, apa nggak pindah orang? Oke, ya, Itu kan poinnya. Tetapi yang saya minta, pinter-pinterlah juga kasih tahu ini masyarakat bahwa kita itu memang dalam tekanan. Boleh-boleh saja. Bahwa we are in we are in stressful economic due to geopolitik atau apa misalnya, ya boleh-boleh aja kita ngomong begitu. Iya, iya. Kan kita lempar lagi kan geopolitik gitu ya, karena ketegangan tensi, kita mengalami ketegangan atau we are under pressure based on apa, but we have the solutionnya ini, dan we believe kita masih bisa menangani ini karena fundamental kita masih kuat. Tapi at least narasinya harus diberi satu kesadaran atau awareness bahwa we are in geopolitik tension and pressure. Jangan di-deny, oh nggak ada masalah itu kan di Iran, kita mah baik-baik aja, itu nggak bisa ya begitu. Nah itu kan masalahnya. Itu ada salahnya, tetapi ya saya juga garis bawahi nggak bisa juga kita mendisclose bahwa kita itu lemah. Dan itu yang kalau memberikan statement negara ya keluarlah orang, ngapain gue di sini, gue pindahin negara ke Vietnam kan gitu. Investasi kok di negara yang sakit, make sense nggak? Itu. Tapi selain ya
stop denying itu tadi ya, maksudnya apa sih yang harus dibenahi nih? Misalnya hari ini seorang Gemma Guyardi dilantik menjadi seorang Menteri Keuangan mungkin ya, apa sih selain stop denying, mungkin lebih jujur begitu ya untuk bisa mengatakan kondisi bahwa memang ada sebuah kondisi, tapi apalagi yang harus krusial banget nih saat ini tuh untuk memperbaiki krisis kepercayaan publik dan pastinya dalam waktu target 90 hari deh kira-kira. Saya nggak ngerti saya harus ngapain kalau saya jadi Menteri Keuangan, karena saya sekarang adalah pengamat. Iya, kita inflasi pengamat nggak sih? Nggak tahu dah kalau Pak Seskap bilang begitu itu kenapa saya nggak paham. Yang penting saya bukan pengamat jadi-jadian, saya udah 20 tahun di market gitu ya. Dan saya mengomentari banyak hal dan itu banyak kejadian gitu. Dan saya menggunakan akal sehat aja. Jadi kalau tanya kalau saya jadi Menteri Keuangan, saya bukan Menteri Keuangan itu nomor satu. Kedua, saya nggak tertarik untuk saat ini menjadi Menteri Keuangan karena saya masih banyak bisnis yang saya harus kerjakan. Saya belum siap untuk full mendedikasikan diri saya untuk negara gitu, karena saya memang entrepreneur gitu ya. Dan yang ketiga adalah saya tidak punya pengalaman sehebat Pak Purbaya ataupun calon menteri yang lain. Saya ini hanya pengamat, pintar ngomong doang. Makanya jadi pengamat itu kalau lu pintar ngomong, jangan merasa lebih pintar dan bisa ngegantiin yang lu amatin gitu loh. Nah, prinsipnya, tapi kalau mau bicara saran dari seorang pengamat, ya kan, marilah kita jangan menggebu-gebu atau terburu-buru di dalam menanggapi statement terutama media. Karena hancur tidaknya Indonesia itu sedikit banyak juga ada peran serta media. Dari framing, menggoreng, menarasikan, menaruh clickbait, thumbnail, itu berpengaruh sekarang. Kalau dulu mungkin 15 tahun yang lalu nobody care tentang clickbait dan apa. Clickbait ini kan baru-baru saja gitu. Jadi kalau media mewawancarai seorang menteri atau seorang jubirnya juga tidak paham tentang hal ini, asal ngomong dengan euforianya, misalnya pas lagi seneng gitu, langsung ngomong bang, ya langsung nggak dipikir, ditwist sedikit sama media, kacau jadinya. Karena masyarakat kita, sorry ngomong, agak banyak ya, mungkin majority lah, langsung aja deh 80%. Dia cuma punya waktu kurang dari 5 detik untuk ngelihat satu konten. Kurang dari 5 detik? Kurang dari 5 detik. Jadi, satu konten itu cuma dilihat sama dia judulnya. Iya. Judulnya itu 5 detik, kalau tertarik dia klik. Waktu dia klik tuh paling 10 detik pertama. Lalu ambil kesimpulan, scroll yang lain. Mendingan gue lihat cewek joget-joget katanya kan gitu. Iya juga. Iya kan? Iya, coba. Kamu mendingan gue lihat cowok kayak Tomingse gitu daripada gue ngeliatin yang lain. Iya. Nah, ini yang diambil, dijadikan summary. Kebetulan yang diambil itu adalah bentuk clippingan, bentuk clickbait, semuanya ada di situ dan dijadikan narasi. Terus disebarkan ke warung kopi, RT, tetangga, akhirnya terbentuklah polarisasi kecil ini. Siapa yang bertanggung jawab? Satu, narasumbernya, kedua, medianya. Oh, narasumbernya juga? Iya, karena dia nggak aware kan bahwa ada kemungkinan begitu. Ya kan udah tahu sekarang zamannya main clipping, zamannya main apa, kan hati-hati dong. Iya. Dan maksudnya ini kan pola-pola ini juga sudah dilakukan begitu kan, ya, berkali-kali bahwa ya maksudnya untuk framing seperti itu. Betul. Nah, berarti intinya pemerintah jangan sampai blunder. Jangan sampai blunder. Makanya mendingan yang saya sarankan aktifkan kembali Kementerian Penerangan seperti zaman Pak Harto. Satu pintu aja kalau ngomong. Oh gitu ya. Misalnya Prof Yusril, itu kan orang udah pengalaman dari zaman Pak Harto, udah suruh beliau aja yang satu pintu karena beliau sangat-sangat menurut saya bagus juga ya bicara. Terus atau Pak Gita Wirjawan misalnya, melalui suaranya beliau untuk menyuarakan informasi-informasi yang disampaikan ke publik karena kan bagus gitu. Nah kalau misalnya itu tadi bicara soal komunikasi, kalau untuk kebijakannya kan banyak yang belum matang nih, yang ibaratnya mungkin tidak dikaji karena pada saat nanti dipresentasikan di depan parlemen pun banyak yang konsepnya itu nggak jelas masih mentah gitu kan. Nah, kenapa sih nggak belajar dari pengalaman? Itu tata kelola negara, makanya itu yang saya bingung kenapa negara kita jadi seperti itu. Ada apa itu yang saya nggak tahu. Tapi yang itu yang perlu saya kritisi adalah tata kelola negaranya harus holistic approach, nggak bisa kayak begini. Bikin perusahaan aja nggak kayak gitu loh. Kenapa negara segitu? Makanya itu kembali kepada konsep tadi. Kalau kita bicara tata kelola yang seperti itu sama dengan kemungkinan yaitu tadi udah diabetes dikasih minuman yang sebenarnya mengandung gula tapi nggak dikasih tahu.
Jadi maksudnya saat ini dengan kondisi ya ibaratnya dengan tentunya kan udah bukan ramping lagi ya, ini bisa dibilang jumbo ya untuk ini akan sulit ya untuk mengelola untuk memperbaiki tata kelola negara itu sulit. Susah. Oh. Jadi memang harus dari pemimpinnya. Ini adalah tanggung jawab Pak Presiden sebagai pemimpin negara. Dan harus memfilter siapa saja yang bisa dipercaya kan gitu. Di semua negara kan pasti begitu. Saya nggak cuma ngomong di Indonesia. Dan saya tadi nggak nyebut nama orang. Saya bilang Pak Presiden. Bisa Pak Presiden Putin, Pak Presiden Trump, ya kan sama aja gitu. Bisa juga Presiden Gensi. Ya, Presiden BEM. Presiden BEM mungkin juga ya. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan sudah terlihat pola-pola yang ibaratnya serangannya banyak juga ya, digempurnya ya dari eksternal, internal, bahkan ada blunder di dalam ini sendiri. Ini kayaknya gempurannya masif sekali kalau dilihat. Nah, apa yang akan terjadi ke pasar saham kita dalam waktu dekat nih? Kalau misalnya melihat pola-pola seperti ini masih aja terus muter-muter di situ kayak bola ya kayak ngegunung gitu. Pasar saham kita akan menemukan keseimbangannya sendiri. Karena kita percaya itulah the natural law, hukum alam itu seperti itu. Jadi kita akan menemukan keseimbangan kita dan nggak ada masalah. At the end, kalaupun harus koreksi-koreksi, tapi saya pasti percaya IHSG akan all time high lagi. Perlu khawatir nggak sih kita? Khawatir ya perlu. Kalau orang nggak khawatir kan ya bukan manusia namanya. Tetapi di tengah kekhawatiran kita masih harus logik. Dan logik itu yang akan membuat kita nanti bisa make money di financial market. Tapi dengan kondisi saat ini yang kalau misalnya kita masih muter aja di situ, mungkin nggak sih Indonesia bangkrut? Nggak. Kejauhan kalau Indonesia bangkrut. Indonesia hanya akan bangkrut kalau kita mau diakuisisi sama negara-negara besar itu. Jadi dibikin bangkrut lalu di take over. Oh mungkin ya, bisa jadi kita mengalami. Kecil lah chance-nya. Oh tapi chance-nya itu tidak akan sampai sana. Ya kayak Venezuela bangkrut nggak kan gitu. Kan tidak bangkrut tapi di take over negaranya kan. Itu ngerikan sekali ya. Iya kan, artinya kalau sekarang misalnya kita mau dijajah, kita mau di take over, dikirimin semua kekuatan militer dari negara A yang lebih kuat 100 kali dari kita, ya surrender juga kita mau ngapain. Tapi kalau misalnya melihat kondisi ini, nggak mungkin ya, kan kita udah punya sejarah tuh krisis moneter 98, betapa ya itu ya ibaratnya paling fatal ya dibanding COVID. Nah, kita tidak akan mengarah ke sana ya? Hanya Tuhan yang tahu, kemungkinannya kecil, tapi peran masyarakat bisa memperbesar kemungkinannya. Jangan terus saja ribut, terus saja bikin polarisasi, terus saja TikTokan tiap hari, nggak mau belajar. Nggak usah bikin bangkrut sendiri, gitu aja. Nggak usah dibikin bangkrut sendiri. Ih, bener juga sih. Ya, kerja nggak bisa, kerjaannya buang-buang waktu, nggak produktif. Akhirnya apa? Investor cabut kan? Nggak usah cabut. Ini kemarin sudah ada berita kan orang mau pindah ke Vietnam tuh. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Terusin aja kayak begitu, polarisasi terus. Tutup toko kok lama-lama. Nggak usah dipakai elit global lah apalah. Gitu. Berarti kuncinya balik lagi. Ya selain pemerintah tadi, masyarakatnya juga harus mau ini ya. Negara itu adalah rumah tangga. Di dalam rumah tangga harus ada orang tua yang bijak. Dan juga harus ada anak yang menghormati orang tua. Kalau kita kembali ke konsep negara adalah keluarga, maka niscaya akan menjadi baik. Oke, Cap. Ini kan kita udah banyak nih ya membahas tepi jurang, kayaknya masuk jurang nih. Jangan. Enggak, habis itu kita langsung ini lagi dong, take off lagi. Langsung ya rebound kan? ya. Langsung rebound. Nah, ada nggak sih untold story yang mungkin belum dibahas gitu ya? Ada, cuma saya nggak bisa keluarin sekarang juga, kita harus nunggu momen lah. Kira-kira sudah saatnya nggak? Kalau seandainya nanti udah selesai, udah tenang-tenang aja, ya saya nggak akan bersuara. Ngapain saya harus bersuara? Oh masih banyak ini ya kunciannya ya? Iya, masih banyak. Tapi kalau sekarang suasananya sudah damai, saya kan bukan penjilat sosial, panjat sosial yang butuh popularitas, no. Kalau teman-teman senang sama saya, silakan follow sosial media saya, mau dengar saya. Tapi saya tidak mencari itu semua. Tujuan saya turun adalah ketika marketnya merah, harus ingat Astronaci. Iya. Ekonominya chaos, butuh orang tengah, saya yang akan hadir. Gitu aja.
Tapi kalau sudah tenang-tenang saja, ya saya juga mau hidup tenang lah, ngapain pusing ya kan? Iya, Emang dikira nggak capek keliling-keliling podcast apa? Saya bukan mencari popularitas seperti itu. Saya mau menjadi penyeimbang aja gitu loh. Sementara orang lain diam atau orang lain memilih menjadi polarisasi poros negatif, saya menjadi poros tengah. Saya selalu bermain di poros tengah. Mau orang suka nggak suka ya terserah. Kenapa? Karena ini negara saya punya hak untuk berbicara. Dan waktu saya bicara, saya tidak mau memecah poros. Saya mau merangkul poros kiri dan kanan, supaya kita semua bersatu mempertahankan negara ini. Oke. Gitu. Mungkin boleh di-spill kalau misalnya nih nanti di Untold Story berikutnya, the next Untold Story, itu damage-nya besar banget apa? Yang mungkin terjadi ke depan ya ada di 3 hal. Yang pertama adalah kalau eskalasi geopolitik dari Amerika ini masih berlanjut, ya kita akan goyang lagi rupiahnya, ya kan? Dan ini akan dipakai lagi. Mungkin ada demo yang lebih masif, ya kan? Mungkin ada framingan-framingan kepada pemerintah Republik Indonesia. Don't worry, saya adalah buzzernya Ibu Pertiwi. Saya akan selalu hadir untuk negara ini, ibaratnya begitu, ya. Dan saya tidak terlalu pusing juga apa yang saya bisa dapat negara ini. Karena saya cuma pingin ada negara yang bisa tempat saya tinggal untuk saya dan keluarga gitu. Jadi saya harus speak up. Yang kedua adalah pada saat nanti ekonomi kita ternyata masuk di dalam tahap yang tidak baik, lebih jelek daripada yang ini, itu saya akan turun lagi dengan beberapa hikmat yang Tuhan kasih untuk saya bisa sampaikan pada masyarakat. Ya. Yang ketiga adalah otomatis kalau suasananya sudah baik-baik saja, saya akan juga mungkin sharingkan Untold Story ke depan 10 tahun lagi mau bagaimana. Oke. Karena kan sekarang kan juga sudah ada ramalan bahwa Pak Presiden Prabowo adalah presiden yang terakhir karena Indonesia akan masuk dalam kerajaan segala macam. Itu kan juga kita nggak tahu gitu ya, itu ramalan-ramalan apa gitu. Ya tentunya kan tugas kita masih belum selesai. Kalau gitu nanti akan ada part 2-nya ini. Amin. Karena ini banyak sekali yang mau kita kupas nih, kayak tentunya sudut pandang yang lain begitu ya. Tapi sayangnya waktu juga ya yang harus memisahkan kita. Tapi thank you banget. Thank you. Untuk POV-nya kali ini, dan sahabat Eljon demikian ya. POV kali ini saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update juga ya berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti dan follow terus media sosial kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV Point of View, ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. POV, bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.